Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat hari ini kita akan bahas tentang pengertian pasar dan bentuk-bentuk pasar. Di sini kita akan bahas tentang yang pertama, pengertian pasar. Pengertian pasar di sini adalah lembaga utama untuk mengkoordinasikan pemecahan masalah ekonomi. Jadi di sini pasar juga bisa dikatakan sebagai tempat berinteraksinya para penjual dan pembeli yang akan menentukan titik equilibrium atau keseimbangan antara harga pasar sehingga dapat menetapkan harga. Jadi di sini pasar bisa dikatakan sebagai tempat untuk menetapkan sebuah harga sebuah produk. Di sini suatu tempat dapat disebut pasar jika di dalam sebuah tempat tersebut terdapat adanya kegiatan transaksi jual beli atau tawar menawar. Di situ tempat tersebut bisa dikatakan sebagai pasar. Kita lanjut ke jenis-jenis pasar. Yang pertama, jenis-jenis pasar yang pertama itu ada persaingan sempurna, yang kedua ada monopoli, yang ketiga monopolistik, dan yang terakhir ada oligopoli. Dalam tanda kurung di sini ada berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Jadi di sini sebenarnya jenis-jenis pasar itu ada lebih banyak, tetapi di sini yang saya paparkan berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Kita lanjut ke fungsi pasar. Fungsi pasar yang pertama itu sebagai tempat distribusi. Jadi di sini bisa dikatakan tempat distribusi di sini adalah tempat terjadinya proses pemasaran suatu barang dari penjual ke pembeli. Jadi intinya di sini tempat distribusi itu maksudnya pasar di sini sebagai jembatan dari penjual yang ingin menjual barangnya ke pembeli atau konsumen yang mencari barang tersebut. Jadi di sini pasar tersebut adalah jembatan antara penjual dan pembeli. Penjual atau yang lebih sering disebut produsen membuat barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen atau pembeli. Fungsi pasar sebagai tempat distribusi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kemudian yang kedua ada pembentukan harga. Di sini pembentukan harga itu bisa dikatakan barang yang relatif lebih diinginkan oleh masyarakat itu biasanya mempunyai tingkat harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan barang yang tidak diinginkan masyarakat. Jadi di sini pasar tersebut bisa menentukan harga barang tersebut, mana yang lebih mahal dan mana yang lebih murah. Kemudian di sini ada sarana promosi. Di sini promosi dalam hal ini bisa berbentuk sebagai promosi sebuah jasa ataupun promosi sebuah produk. Misalkan di sini ada produk baru, minyak goreng nih, dengan merek yang terbaru. Tempat mereka promosi itu selain dari iklan di TV-TV, bisa juga promosi di pasar-pasar. Misalkan ada sales-sales yang datang menawarkan produk-produk baru. Itu bisa terjadi di berbagai macam pasar. Karena pasar menjadi tempat yang strategis dan efektif untuk digunakan sebagai tempat promosi karena banyak orang dan kerumunan yang datang ke pasar untuk mencari kebutuhan hidup mereka. Kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya, yaitu tempat bersosial. Di sini fungsi pasar selanjutnya adalah menjadi tempat untuk bersosial. Pasar menjadi tempat yang strategis, atau pasar itu menjadi tempat yang tepat lah, bisa dikatakan tepat untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak bisa mereka penuhi atau mereka buat sendiri. Jadi misalkan mereka kurang bergaul nih, ada ibu-ibu atau ibu kalian yang kurang bergaul, di pasar mereka bisa melakukan hal-hal tersebut atau memenuhi hal-hal tersebut, berinteraksi dengan orang-orang pasar. Di dalam pasar juga akan terjadi sebuah komunikasi dan interaksi antara pihak penjual dan pembeli. Hal inilah yang membuat manusia menjadi lebih bersosial dan bisa berhubungan dengan orang lain. Kemudian kita ke fungsi yang terakhir, yaitu mengontrol kegiatan ekonomi sebuah negara. Dengan adanya pasar, maka perekonomian di suatu negara tersebut dapat terkontrol dan dapat terjaga. Hal ini bisa terjadi karena dengan adanya pasar, pemerintah itu dapat menentukan nih hal apa saja yang rakyatnya butuhkan. Hal itu bisa dilihat dari pasar, dan informasi tersebut juga bisa didapatkan di pasar. Kemudian pasar juga bisa menjadi salah satu pemasukan negara karena pembayaran dana pajaknya. Dana pajak ini bisa digunakan untuk membangun sarana prasarana lainnya dan memajukan sebuah negara. Kemudian kita lanjut
ke jenis-jenis pasar yang pertama tadi, yaitu pasar persaingan sempurna. Di sini pasar persaingan sempurna itu adalah suatu struktur pasar yang mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Nah, di sini ciri-cirinya yang pertama yaitu tentu saja banyak penjual dan pembeli, dan yang kedua barang yang dihasilkan serupa atau homogen atau sama, produknya sama tapi mereknya beda tetap. Yang ketiga, penjual mudah menawarkan barangnya di pasar. Yang keempat, ada penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Dan yang kelima, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jadi harga sebuah barang di pasar tersebut nih ditetapkan karena proses tawar-menawar atau permintaan dan penawaran. Dan ciri yang terakhir yaitu ada efisiensi dalam penggunaan faktor produksi. Kita lanjut ke kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Di sini kebaikan yang pertama ada, atau kelebihan yang pertama ada memaksimalisasi efisiensi produktif dan alokatif. Yang kedua ada kebebasan bertindak dan memilih. Di sini apa yang ingin dibeli, para pembeli itu bebas untuk memilih. Keburukannya itu atau kekurangannya, yang pertama tidak mendorong inovasi. Yang kedua, menimbulkan ongkos sosial dan perusakan lingkungan. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Yang keempat, efisiensi penggunaan faktor produksi cenderung tidak memperhatikan distribusi pendapatan. Kita lanjut ke pasar monopoli. Suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu supplier. Nah, jadi di sini pasar monopoli itu supplier atau penyedia barangnya itu cuma ada satu, dan menghasilkan barang yang tidak secara dekat mempunyai pengganti. Jadi misalkan barang tersebut nih udah habis diproduksi atau dikonsumsi, jadi dalam waktu singkat gantinya itu belum tentu ada. Ciri-cirinya yang pertama ada merupakan industri satu firm atau supplier. Itu maksudnya penyedia barangnya cuma satu, misalkan LPG nih atau PT Pertamina, SPBU. Itu yang penyedia barangnya cuma satu kan. Yang kedua ada terdapat satu penjual untuk satu jenis barang. Jadi satu jenis barang itu cuma ada satu penjual. Yang ketiga ada tidak mempunyai substitusi yang mirip. Yang keempat ada tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke pasar. Jadi barang-barang dari pasar monopoli ini tidak mungkin masuk ke pasar-pasaran atau perusahaan lain. Yang kelima ada penjual bebas menentukan harga. Jadi yang punya perusahaan tersebut bebas mereka menentukan harganya. Yang terakhir ada produsen banyak menghadapi pembeli. Jadi walaupun penjualnya hanya satu atau suppliernya hanya satu, tetapi yang membutuhkan barang tersebut banyak. Contohnya di sini ada SPBU atau PT Pertamina. Bisa juga PLN. Masih banyak lah pastinya. Kemudian ada persaingan monopolistik. Di sini persaingan monopolistik itu merupakan gabungan antara pasar persaingan sempurna dan persaingan pasar monopoli. Jadi di sini campurannya lah ibaratnya itu. Ciri-cirinya yang pertama ada terdapat banyak penjual yang diambil dari ciri-ciri persaingan sempurna tadi. Yang kedua ada barang sama tetapi coraknya berbeda. Yang ketiga penjual memiliki sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Yang keempat ada menghasilkan banyak macam barang. Yang kelima masuk ke dalam pasar atau industri itu relatif mudah. Yang keenam atau terakhir persaingan promosi melalui iklan sangat aktif. Jadi pasar persaingan monopolistik ini persaingan promosinya itu di iklan-iklan itu sangat aktif atau sangat banyak. Kebaikan dan kelemahan monopolistik. Di sini kebaikan yang pertama itu membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua membantu perusahaan terkait dunia iklan. Yang ketiga memelihara hubungan antara konsumen dan produsen. Kemudian kita masuk ke kelemahan. Yang pertama promosi secara iklan adalah suatu penghamburan biaya. Jadi di sini misalkan kalian melakukan promosi sebuah produk ke iklan-iklan TV, itu bisa disebut sebagai suatu penghamburan biaya. Yang kedua ada tidak selalu memberikan informasi yang benar. Kemudian yang terakhir iklan dapat menjadi penghambat supplier baru untuk masuk ke dalam pasar.
Kita masuk ke pasar oligopoli. Di sini pasar oligopoli itu adalah sekelompok perusahaan besar yang menguasai pasar produk yang sejenis. Jadi di sini cuma satu jenis nih yang dijual. Misalkan ini yang saya taruh di latar belakang ini gambarnya minuman bersoda. Mereknya berbeda, tapi yang dijual itu sama, minuman bersoda atau sejenis lah. Cirinya itu barangnya sama, jumlah penjual sedikit, dan mutual independence. Contohnya bola, soft drink, dan minyak goreng juga termasuk. Karena yang dijual juga tetap minyak walaupun mereknya berbeda. Kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama itu terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi besar untuk masuk ke pasar. Yang kedua, jumlah penjual sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Jadi harga-harga barang-barang di pasar oligopoli ini bisa berubah tergantung tingkat tertentu. Jadi hari ini nih harganya sekian, besok bisa tiba-tiba berubah karena ada persaingan antara merek-merek atau perusahaan-perusahaan lain. Yang ketiga, bila terjadi perang harga atau perang perusahaan lah bisa dibilang, konsumen akan diuntungkan. Jadi di sini misalkan perusahaan Bimoli perang dengan perusahaan minyak lain, tentu perusahaan tersebut akan memurahkan harga minyak tersebut. Nah, yang diuntungkan dari perang tersebut atau persaingan tersebut bukan penjual tetapi konsumen yang akan diuntungkan. Kelemahannya, terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar. Jadi di sini rintangannya sangat banyak untuk masuk ke pasar dan akan terjadi perang harga. Selalu akan terjadi perang harga di sini. Selalu ada persaingan lah antara perusahaan-perusahaan lain. Dan produsen bisa melakukan kerjasama kartel yang pada akhirnya merugikan konsumen. Kita masuk ke pasar barang output. Di sini pasar barang adalah pasar yang perjualbelikan produk, barang atau jasa sebagai hasil produksi perusahaan. Dalam pengertian yang sederhana atau sempit, pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli antara yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Nah, di sini terjadinya pasar itu diperlukan syarat sebagai berikut. Ini syarat-syarat terjadinya pasar, bisa dicatat. Yang pertama itu ada penjual dan pembeli. Jadi setiap pasar itu selalu ada penjual dan pembeli. Dan di setiap pasar itu selalu ada barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ada interaksi melalui tawar-menawar, selalu ada interaksi tawar-menawar di dalam pasar. Dan selalu ada media untuk berinteraksi. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan pasar barang. Yang pertama itu kelebihannya dapat membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, menjadi perantara untuk melakukan jasa. Yang ketiga, menjadi harta produsen dalam hasil kerjanya. Dan kekurangannya ini dapat menimbulkan persaingan antara produsen. Jadi di sini kekurangan pasar barang atau output. Di sini kekurangannya dapat menimbulkan persaingan antara produsen-produsen lain. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Dan tugas-tugas yang belum dikumpulkan silahkan secepatnya dikumpulkan ke saya karena masih banyak nilai-nilainya dari kalian yang masih kosong. Jangan keluyuran, jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.